Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini di belakang saya ini adalah pentas dari Tulungagung yang baru saja kita turunkan kemarin. Kemarin sudah kita coba ke Kepanjen. Jadi jarak tempuhnya sekitar 60-an kilometer PP. Ya, jadi sudah kita uji keamanannya. Terus sudah kita periksa kebocorannya, uli sudah kita periksa nggak ada. Ini kita lihat di kolong-kolongnya itu nggak ada kebocoran. Ya sudah bersih teman-teman ya, nggak ada kebocoran uli. Tapi ini di transmisi ini agak rembes, jadi seal transmisinya agak bocor. Nah ini besok kita ganti dulu. Nah kemarin itu ada request dari teman-teman untuk memvideokan asap knalpot Panther setelah kalibrasi nozzle. Ini kemarin nozzle-nya juga sudah kita periksa, walaupun tidak sempurna, tapi kondisi nozzle itu masih ya sekisaran 85% sampai 95%, jadi masih layak pakai lah kondisi nozzle-nya. Jadi tetap kita pasang dan tidak kita utak-atik. Jadi perbaikannya kemarin hanya mengganti seker dan ring seker serta oli yang bocor. Nah ini pagi hari ini setelah tadi sore test drive ke Kepanjen, ini sekarang akan kita hidupkan dan akan kita geber-geber gasnya. Asap knalpotnya itu seperti apa dengan kondisi mesin yang baru turun mesin. Dan setelah kita coba itu rasanya enak banget ya, tarikannya mantap dan temperatur mesin juga stabil. Jadi tarikan mantap, enak, stabil. Itu asapnya seperti apa? Jadi dengan performa yang bagus seperti ini, asapnya knalpot itu seperti apa, intinya begitu. Mesin ini sudah turbo tetapi belum EGR. Jadi kalau diteliti itu konstruksi nozzle, bentuk nozzle dan bentuk bostomnya juga berbeda sama yang sudah EGR atau itu apa itu Euro itu ya. Ada perbedaan ya teman-teman mengenai emisi dari Panther yang sudah turbo EGR dan belum, itu ada perbedaan. Jadi yang belum EGR atau belum Euro ini asap emisinya itu sedikit lebih ada daripada yang sudah Euro. Kalau yang sudah Euro, yang EGR itu emang karena nozzle-nya itu berbeda, bostomnya juga berbeda dan tekanan nozzle pun juga lebih tinggian yang Euro. Jadi asap knalpot itu memang lebih minim. Nah, kondisi mesin yang belum Euro dan sudah kita turunkan, tentu saja kompresinya sudah standar. Itu bagaimana asapnya teman-teman. Ini start pagi, coba akan kita periksa, kita cek. Ini belum hidup sejak kemarin sore. Mari kita uji start awal itu knalpotnya bagaimana. Ini akan kita starter langsung. Setelah itu akan kita pakai untuk mencari nasi pecel. Nah setelah mencari nasi pecel, kita sampai di rumah lagi dan kita cek lagi asap knalpot maupun dipsticknya. Yuk kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sempat pagi langsung hidup, itu keluar asap knalpot seperti ini. Jadi masih pagi keluar asap knalpot seperti ini dan kita akan coba menggeber-geber, kita gas-gas beberapa 1 menit saja lah, kita pasti 1 menit.
Setelah kita gas penuh seperti itu, nah ini asap sudah langsung berkurang ya. Nanti setelah temperatur kerja tentunya akan lebih hilang. Jadi mesin diesel itu kalau digas hitam itu lebih baik daripada asap yang putih. Tapi kalau mesin masih dingin, kalau kita gas itu emang biasanya emang seperti itu, keluar asap yang banyak. Nah ini kita panasi dulu sampai 1 menit, langsung akan kita bawa cari nasi pecel. Yuk kita berangkat dulu teman-teman. Sebelum kita pakai untuk jalan-jalan, kita dengarkan dulu suara mesinnya, terasa halus seperti ini suaranya. Seker baru, ring seker baru, liner balian. Ya teman-teman, ini mobilnya kita jalankan 3 kilo untuk mencari nasi pecel. Ini bersama anak cewek dan anak cowok saya ini, yang paling ganteng dan yang paling imut ini. Oke teman-teman, nanti setelah kita pulang, nanti akan kita geber-geber lagi gasnya. Dan teman-teman biar tidak penasaran bahwa mesin diesel itu emang selalu berasap. Kalau teman-teman itu menginginkan mobil yang tidak berasap, itu pilihannya hanya satu, mobil bensin. Jadi mobil diesel itu, walaupun itu Innova diesel, Fortuner, ataupun Ford Ranger dan sebagainya, dan mesin-mesin modern berteknologi common rail, itu kalau digeber gas geber-geber itu pasti juga akan berasap hitam. Jadi kalau kemarin saya sempat membaca postingan di Facebook, kenapa mesin saya kok berasap? Nah itu adalah karena mereka belum tahu bahwa mesin diesel itu normalnya itu berasap hitam. Emang kalau kondisi stasioner itu kalau sudah temperatur kerja itu bagus lah, kalau nggak ada asap itu bagus. Tetapi kalau diberi beban, otomatis bos pom akan dan nozzle itu akan menyemprotkan solar yang banyak, sehingga otomatis akan berasap hitam. Apalagi bahan bakarnya yang dipakai itu biosolar ya, itu akan tentu saja. Kalau bahan bakarnya itu dextrit dan dex, itu emang asapnya minimal. Tapi selagi masih pakai biosolar, kondisi stasioner tidak berasap itu sudah sangat istimewa. Tetapi kalau digeber itu pasti akan berasap hitam. Nah, yang jadi masalah adalah kalau digeber itu berasap putih. Nah, itu baru akan jadi pertanyaan, karena itu adalah abnormal. Kalau digeber berasap putih itu bisa saja karena nozzle-nya bermasalah atau turbonya sudah bocor, membawa oli yang masuk ke intake manifold sehingga oli terbakar. Itu baru bermasalah. Tapi selagi asapnya itu hitam, itu nggak masalah, karena itu adalah pembakaran normal dari mesin diesel teman-teman. Ya, kita coba dulu ini. Nanti kita pulang ke rumah, kita geber-geber lagi gasnya. Ya teman-teman, kita sudah sampai di warung nasi pecel Mbak Kasih cabang Tlogo. Ini adalah salah satu nasi pecel tersedap Semblitar ya, langganan saya.
Nah teman-teman, kita sudah sampai lagi di rumah. Oke, kita sudah sampai di rumah dan kita akan mengecek asap knalpot. Akan kita geber-geber di RPM sampai merah ya, sampai strip merah. Itu bagaimanakah asap. Jadi kalau otomatis sampai strip merah ini kan gas kan kita injak penuh. Jadi ini simulasinya seperti kalau kita lagi mengendarai mobil terus nanjak terus gasnya kita injak begitu. Seperti itu. Jadi efeknya itu bos pom akan memberikan tekanan ke nozzle dalam jumlah yang banyak dan menyemprotkan solar. Nozzle menyemprotkan solar ke dalam ruang bakar itu dalam jumlah yang banyak. Ini kalau kondisi stasioner ini asapnya tipis ya, nggak kelihatan, nggak akan kelihatan tipis. Jadi nggak kelihatan asapnya. Kalau dari jauh itu seperti ini, asapnya tipis seperti ini. Tapi kalau digeber, kalau gasnya kita geber itu akan tetap mengeluarkan asap kalau mesin diesel itu. Coba kita geber-geber sampai garis merah seperti yang kita praktekkan tadi. Jadi ya emang seperti itulah karakter mesin diesel itu. Jadi jangan berharap mesin diesel itu tidak mengeluarkan asap ya teman-teman ya. Karena emang bahan bakar solar, biosolar itu walaupun gas ataupun diesel sekalipun tuh itu tidak bisa seperti Pertalite atau Pertama. Karena ya karakternya seperti itu, makanya berasap. Jadi mesin diesel berasap itu wajar. Yang penting ada batasan-batasan tertentu. Dan tidak semua mesin yang baru saja turun mesin itu asapnya bisa tipis, itu tidak selalu ya. Karena itu semuanya tergantung pada bos pom dan nozzle-nya juga. Kemarin itu saya juga menurunkan mesin yang dari Solo. Itu kompresinya sudah bagus semua 28 bar. Tapi knalpotnya pada saat start pagi itu tebal dan akan tipis setelah mesin panas. Jadi malah lebih tebal dari ini, lebih tebal dari ini. Nah itu kalau sudah seperti itu permasalahannya bukan pada tekan kompresi atau bukan pada seal clamp, bukan. Tetapi emang karena bos pomnya. Walaupun nozzle-nya itu sudah bagus, tekanannya bagus, semprotnya bagus, tapi bos pom itu juga sangat mempengaruhi keluaran asap di knalpot. Semuanya itu juga tergantung bos pom juga. Kalau bos pomnya sehat, nozzle sehat, itu otomatis asap diesel itu akan bisa minimal. Minimal itu bukan berarti tidak ada. Mesin diesel selalu mengeluarkan asap hitam, tapi ada batas-batasannya ada teman-teman. Nah jadi seperti itu, reviewnya seperti itu. Karena banyak yang tanya-tanya, kenapa kok asap, kenapa saya berasap? Ya emang seperti itulah, diesel itu pasti mengeluarkan asap. Sekarang akan kita coba asap sogok olinya. Sekarang kita akan melihat asap di shiftingnya pada saat mesin sudah panas. Mesin diesel juga sabulnya juga akan tetap mengeluarkan asap seperti ini. Kalau mesin panas itu akan tetap mengeluarkan asap seperti ini. Ini ada tipis-tipis asap seperti ini. Ini adalah wajar. Karena apa? Karena oli itu juga akan berasap bila panas. Dan mesin diesel, semua mesin diesel juga mesin bensin ini di linernya di situ kan tempat menempelnya oli. Nah di atas seker itu pembakaran, otomatis liner itu juga panas. Nah kalau oli itu kesulut panas itu tentu saja akan mengeluarkan asap seperti ini. Nah yang penting asap
di mesin diesel, di segoli itu, yang penting tidak ada tekanan udaranya. Nah, kalau sudah ada tekanan udaranya, itu berarti kompresi itu sudah masuk ke dalam cutter. Ledakannya itu, sisa ledakannya juga masuk ke cutter, akibatnya akan mencari jalan keluar, salah satunya melalui setik uli seperti ini. Nah, jadi berasap nggak apa-apa selagi tidak ada tekanan udaranya. Kalau berasap tapi tidak ada tekanan udaranya, itu berarti akibat oli yang panas, bukan akibat bocornya kompresi. Nah, demikianlah teman-teman info dari kami, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungannya dan sehat-sehat selalu. Amin.